Ya dong. Kerja sama-sama, pikul sama-sama, tanggung sama-sama. Nah, dalam gereja juga kita begitu, saudara. Kita kerjasama, semuanya ambil bagian, semuanya melakukan yang terbaik, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, tidak ada untuk diri sendiri. Makanya ada istilah berat sama dipikul. Kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami, Tuhan, karena hanya Engkaulah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Kami bersyukur memiliki Engkau, Allah yang hidup. Kami bersyukur dapat menyembah-Mu. Kami bersyukur memiliki-Mu. Kami bersyukur menjadi anak-Mu. Terpujilah Engkau, Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami sudah memuji-Mu dengan segenap hati kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong kami, ajari kami agar firman-Mu dapat kami pahami dan kami mengerti. Sehingga firman Tuhan tersingkap bagi kami. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah kami. Bagimulah pujian dan hormat sampai selama-lamanya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silahkan duduk, saudaraku. Shalom bagi kita semua. Musim hujan membuat ada rasa malas, ada rasa berat untuk keluar dari rumah. Mari saat ini, saudaraku, kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal 2. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Kita baca silih berganti. Saya membaca ayat pertama, saudara kedua, ayat kelima nanti kita sama-sama bacanya. Ayat pertama, demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sama-sama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang menjadi tema kita ada di ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tema kita pada hari ini berbeda tapi satu tujuan. Berbeda tapi satu tujuan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang kita ini diciptakan berbeda-beda, ya. Berbeda wajah, berbeda postur tubuh, berbeda juga pemikirannya, ya. Dikatakan anak kembar pun masih ada perbedaannya. Walaupun
mereka lebih banyak kesamaan daripada perbedaan, ya. Tapi yang namanya berbeda itu adalah hal yang wajar, saudara. Bukan hanya postur tubuh atau wajah atau pemikiran, tingkat sosial kita juga berbeda, latar belakang kita berbeda, mungkin pendidikan kita juga berbeda. Itu nggak bisa dipungkiri, saudara. Memang kita berbeda, ya. Karena kalau sama semuanya, bingung untuk menghafal, saudara. Dulu baru masuk ke Taman Cibodas ini kan model rumah sama, saudara. Saya masih ingat anak saya itu sering nyasar. Soalnya modelnya sama, ya kan? Belum hafal persis, ya. Wajar, saudara. Karena sama. Pada saat kita melihat anak sekolah juga pakai baju seragam yang sama, mungkin besarnya sama, tingginya sama, kita juga sulit untuk mencari perbedaan di antara mereka, ya kan? Nah, sering dikasihi Tuhan, tema kita ini berbeda tapi satu tujuan. Tadi kita sudah mengakui dan berkata bahwa kita berbeda-beda. Belum lagi di gereja kita juga berbeda suku, ya kan? Ada orang bertanya, suku apa aja di gereja kalian? Waduh, suku kami majemuk itu banyak. Cuman mungkin yang agak banyak-banyak yang itu suku Jawa, suku Batak, suku apa Cina, mungkin. Nah sekarang suku Nias, mungkin 4 ini yang terbesar. Yang lain ada suku Ambon, suku Manado, beraneka ragam. Dan ini saudara punya latar belakang yang berbeda-beda. Nah dalam satu gereja seperti ini, saudara, yang berbeda-beda ini, saudara, Tuhan menghendaki saudara dan saya satu tujuan. Seperti yang dikatakan dalam ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku, dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Karena itu saudaraku, perlu kita pahami, perlu kita mengerti, walaupun kita berbeda, tetapi satu tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Itu yang paling penting, saudara. Kalau ini semuanya satu tujuan untuk memuliakan Tuhan, tidak akan terjadi blok-blokan, gontok-gontokan, atau perselisihan, karena satu tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan, saudara. Saudaraku, dikatakan di sini supaya bisa satu tujuan itu, saudara, memang kita harus sehati sepikir, dikatakan di sini. Sehati sepikir, berbeda tetapi sehati sepikir. Ya. Berbeda tetapi sehati sepikir, saudara. Yaitu tujuannya tadi untuk memuliakan nama Tuhan. Sehati sepikir, saudara, memang tidak mudah, tetapi kita berusaha untuk menciptakannya, saudara. Sehati sepikir. Menciptakan sehati sepikir memang tidak mudah, tetapi berusaha, saudara. Berusaha, jangan biarkan pikiran kita atau hati kita memikirkan hal yang lain. Saya datang ke rumah Tuhan sehati sepikir hanya memuliakan nama Tuhan. Saya datang ke rumah Tuhan sama-sama untuk melayani Tuhan. Saya datang ke rumah Tuhan sama-sama untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan.
sehati, sepikir. Dan dikatakan yang kedua, dalam satu kasih. Satu kasih. Satu kasih ini saudaraku adalah kita sama-sama memiliki kasih Kristus, saudara. Bukan karena kasih ada maunya, kasih untuk tujuan tertentu, tetapi satu kasih Kristus. Tidak ada yang lain. Kalau dalam perbedaan kasih, saudara, memang ada kasih itu beberapa bagian, saudara. Kasih phileo dikatakan, ya kan? Tapi yang kita miliki adalah kasih agape, saudara. Bukan kasih hawa nafsu atau kasih untuk memiliki orang lain, tapi kasih agape, kasih Kristus, saudara. Itulah yang kita miliki, sehingga bisa tercapai satu tujuan ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih yang menjadi penghambat? Sering yang menjadi penghambat satu tujuan dalam satu gereja atau satu organisasi, saudara. Penghambat itu yang pertama adalah ayat 3, saudara, mencari kepentingan sendiri. Kalau persatuan kita, perkumpulan kita mencari kepentingan sendiri, ini yang bahaya, saudara. Ini yang menjadi penghambat. Biasanya kasih itu terwujud, saudara, baik dalam gereja dan juga dalam keluarga. Mencari kepentingan sendiri, saudara, dikatakan di sini dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Ya memang kepentingan sendiri ini terkadang bisa berbeda, ya. Ada juga kepentingan orang untuk aktif dalam pelayanan supaya terkenal, ada demi kepentingan. Ada orang aktif itu, saudara, supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ada orang mencari kepentingan sendiri ini adalah untuk menambah relasi bisnis. Ada. Kalau itu ada dalam diri kita, dalam satu gereja, itu bahaya, saudara. Memang Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Yang ditambahkan itu apa, saudara? Yang tadi. Jadi nggak perlu itu dikejar, saudara. Rekanan bisnis, relasi, keuntungan dan segala macam tadi akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita memang sehati sepikir mengutamakan kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan Allah, maka yang lain-lain itu akan ditambahkan. Jadi jangan terbalik, saudara. Kalau terbalik, nah itu yang bahaya. Kepentingan saya nggak tercapai di GKRI Salom, nggak mau lagi kepentingan tadi. Kalau kita mengutamakan kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan Allah, maka Tuhan akan tambahkan itu tadi, saudara. Yang lain-lain itu, rekanan bisnis bagi saudara, keuntungan, apalagi tanpa disadari bisa jadi terkenal. Ya iya, pelayan-pelayan Tuhan yang aktif di gereja memang dia seperti selebriti gereja, saudara. Tapi jangan itu yang terutama dalam hidup kita. Itu bahaya. Mencari kepentingan sendiri sehingga tidak tercapai satu tujuan. Dan yang kedua, saudaraku, adalah mencari puji-pujian yang sia-sia. Supaya saya dipuji orang, supaya saya diangkat, supaya saya melebihi orang lain. Mencari puji-pujian
yang sia-sia. Kalau itu yang kita harapkan, saudara, akhirnya kita tidak satu tujuan untuk memuliakan Tuhan, saudara. Melayani supaya dapat pujian. Kalau ada yang memuji, kalau enggak tersandung, saudara. Saya udah mati-matian memperjuangkan, tapi enggak ada yang menghargai perjuangan saya. Kacau, saudara. Bisa mundur karena mencari puji-pujian tadi. Ini yang menjadi penghambat. Hati-hati. Memang kalau kita melayani Tuhan dengan tulus ikhlas, saudara, itu otomatis di belakang kita itu ada pujian, saudara. Karena kita bukan mencarinya di awal, sehingga tidak ada kekecewaan, saudara. Tidak ada kekecewaan, tidak ada rasa tawar hati, tidak ada yang merasa tidak dianggap. Kalau itu tidak di awal, mencari puji-pujian yang sia-sia. Hati-hati, saudara, jangan sampai ini menghinggapi diri kita. Bukan hanya dalam organisasi gereja, dalam keluarga juga begitu, dalam komunitas kita yang lain juga bisa begitu, saudara. Kalau sudah ada motivasi mencari pujian yang sia-sia, nah itu biasanya mulai ada bibit-bibit, saudara. Bibit-bibit perselisihan, bibit-bibit apalagi orang bilang mulai tumbuh virus-virus, saudara. Hati-hati. Saya yang paling penting di sini. Nah, itu hati-hati, saudara. Akhirnya kita dalam tim pelayanan juga, dalam tim di komisi kita masing-masing juga merasa terabaikan. Sehingga tujuan kita tadi, satu tujuan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, mulai bergeser, saudara. Nah, itu bahayanya. Jadi yang perlu kita hilangkan adalah mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia, dan saudaraku menganggap diri lebih utama daripada orang lain. Waduh, kalau nggak ada saya repot itu. Jangan, saudara. Kalau nggak ada saya ambruk itu. Jangan. Kita harus satu tujuan. Tujuan saya dalam beribadah untuk memuliakan Tuhan. Tujuan saya melayani untuk memuliakan Tuhan. Tujuan saya aktif dalam berbagai hal untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan supaya dianggap lebih utama daripada orang lain. Biarlah Tuhan yang menilai, saudara. Tuhan yang menilai sejauh mana yang kita perbuat untuk Tuhan. Bukan untuk mencari puji-pujian yang sia-sia, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan supaya kita dianggap lebih utama daripada orang lain, saudara. Tetapi hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan diulang lagi dalam ayat 4, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Memang dalam komunitas itu, saudara, kita harus pikirkan kebutuhan yang lain. Dalam keluarga juga begitu. Sehingga ada kebersamaan. Jangan ada yang berat sebelah. Dia lagi yang kerja, dia lagi yang kerja. Yang lain duduk manis. Kan itu timpang, saudara. Timpang namanya. Harusnya dalam keluarga itu sama-sama kerja, sama-sama bertanggung jawab, sama-sama melakukan apa yang akan dilakukan, dan sama-sama memikirkan juga kebutuhan daripada anggota keluarga kita yang lain.
Jangan satu capek sendiri, yang lain terima bersih. Ada nggak dalam keluarga seperti itu, saudara? Halo, adakah? Yang satu capek, yang satu terima bersih. Tahu terima bersih? Tahu ya terima bersih? Halo, tahu terima bersih? Pokoknya saya mau makan, layani saya makan. Saya mau ini pakaian, cuciin pakaian, rapikan rumah. Saya mau duduk manis, saya mau menikmati hidup. Janganlah. Sama-sama capek, sama-sama kerja. Kalau ada dalam keluarga yang tidak sama-sama capek, biasanya lama-lama akan keluar sungut-sungut, saudara. Kamu duduk manis melulu, terima bersih. Saya yang semua mengerjakan. Jangan. Ada juga memang dari daerah tertentu, hanya seorang istri yang melakukan semua hal di rumah. Ada, tapi tidak semua. Ada juga dari suku tertentu, ayo kita kerja sama-sama. Ya dong, kerja sama-sama, pikul sama-sama, tanggung sama-sama. Nah, dalam gereja juga kita begitu, saudara. Kita kerjasama, semuanya ambil bagian, semuanya melakukan yang terbaik, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, tidak ada untuk diri sendiri. Makanya ada istilah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sebenarnya itu harus berlaku dalam segala hal, di dalam semua tempat. Kalau nggak berlaku, saudara, suatu saat pasti ada yang meledak. Tahu meledak? Karena saya pernah mendengar curhatan daripada satu keluarga. Waduh, di rumah saya ini, Bu, semuanya yang banting tulang itu saya, kata istrinya. Nggak tahu kapan saya bisa menikmati rasanya duduk manis, tenang, terima bersih. Sangat merindukan ya. Rupanya seorang istri juga pengen merindukan, ada yang melayani, ada yang siapin sesuatu. Saya nggak tahu istri-istri di sini, ada yang mau nggak dilayani? Ada dong, ya kan? Jadi jangan hanya melayani terus, jangan, saling melayani satu dengan yang lain, supaya keluarga yang saya sebut tadi akhirnya meledak. Di hari tua kakek nenek bercerai, sedih juga ya. Saya bilang, kenapa nggak dari dulu bercerainya? Ya nunggu, Bu, udah lelah 20 tahun, udahlah sampai di sini, saya pengen menikmati hidup saya. Oh gitu ya. Jadi kalau tidak berat sama dipikul, saudara, suatu saat bisa meledak. Suatu saat, seperti yang saya layani tadi, di hari tua bercerai, sangat sedih. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memiliki tujuan yang sama itu sangat penting, saudara. Kalau dalam keluarga tujuannya sama, untuk saling menyenangkan satu dengan yang lain, semua anggota keluarga berusaha untuk saling menyenangkan, ya kan? Istri menyenangkan suami, suami menyenangkan istri, sama-sama saling menyenangkan. Jangan menunggu terus atau terima bersih terus, jangan. Sama-sama menyenangkan itu pasti enak, saudara, pasti enak. Kalau hanya disenangkan terus, itu biasanya nggak enak, saudara. Seperti saya katakan tadi, lama-lama bisa meledak seperti bom waktu, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan jangan hanya mencari kepentingan sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain juga. Dalam organisasi gereja kita juga seperti itu, saudara. Satu tujuan untuk kemuliaan Tuhan, tapi tidak mencari kepentingan sendiri, kepentingan orang lain juga pikirkan, kebutuhan orang lain juga pikirkan. Apakah dia senang, apakah dia bahagia?
Saya pernah mendengar pernyataan seseorang yang berkata begini, tujuan hidup saya adalah membahagiakan orang lain. Wow. Gimana tujuan hidup saudara? Membahagiakan orang lain? Mungkin maksudnya membahagiakan istrinya, karena ini pria yang ngomong ya. Membahagiakan istrinya, membahagiakan anaknya, membahagiakan orang-orang yang dekat dengan dia. Wow. Saya pikir perlu kita belajar. Memang tujuan hidup kita membahagiakan saudara. Bukan hanya nunggu dibahagiakan, membahagiakan orang lain. Luar biasa. Kalau dalam gereja, tujuan hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, supaya ini bisa tercapai saudaraku, perhatikan ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Jadi supaya ini bisa sama-sama tujuannya memuliakan Tuhan, saling menyenangkan orang lain. Supaya ini bisa tercapai, kita harus memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Ini perlu kita miliki. Perasaan dan pikiran Kristus. Baik dalam keluarga dan juga dalam gereja. Memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Ya memang kalau perasaan dan pikiran yang lama kita, semua orang saudara yang lama selalu mencari untuk kepentingan diri saya sendiri. Kalau yang lama kita, tapi kita sudah diubah oleh Tuhan, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ini yang harus kita pakai terus. Sehingga terjadi keseimbangan, terjadi keadilan, terjadi juga pikiran dan perasaan kita mempermuliakan Tuhan dan juga menyenangkan orang lain. Mari saudaraku, kalau masih dalam pikiran dan perasaan kita ada hal-hal yang lain, bukan perasaan Kristus, bukan pikiran Kristus, mari kita buang. Sehingga tercapai satu tujuan tadi, berbeda tapi satu tujuan. Berbeda tapi satu tujuan. Tujuan kita datang beribadah hanya memuliakan Tuhan. Tujuan kita melayani hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan bagi saudara dan saya. Kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan, harapan-harapan Tuhan akan tambahkan pada saat kita mengutamakan kerajaan Allah. Itu dulu yang terutama. Jangan pikirkan yang tadi. Saya nggak dapat apa-apa di GKRI Salom, nggak dapat relasi bisnis. Saya pindah ke gereja besar aja dah. Di sana saudara nggak dapat juga, saudara akan kecewa. Karena tujuan awalnya udah salah, saudara. Tujuan awalnya udah salah. Saya datang beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Saya melayani untuk kerajaan Allah. Yang terutama dalam hidup saya adalah masuk berada dalam kerajaan Allah. Maka yang lainnya akan Tuhan tambahkan bagi saya. Itu yang benar, saudara. Mau kita mengutamakan Tuhan? Amin. Amin. Utamakan Tuhan, muliakan Tuhan. Dialah yang terutama dalam hidup kita. Kepentingan pribadi sampingkan. Nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kehadiran kita. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Meskipun kami berbeda, tetapi kami satu tujuan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-Mu, untuk hidup dalam kerajaan Allah. Mari Tuhan ingatkan kami setiap waktu agar firman-Mu ini dapat kami lakukan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dalam satu gereja memang kami berbeda-beda, berbeda latar belakang, berbeda suku, berbeda tingkat sosial, tetapi tujuan kami hanya satu, untuk mempermuliakan nama Tuhan.
Meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Jadikan kami pelaku firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.